uang. Tebarkan selalu senyum manismu untuk kejayaan dan kebanggaan. Ayo sobat sejatiku, pantang pulang tak bawa uang. Baik, terima kasih luar biasa. KSP sekawan, optimis, berani, antusias, jurus. Baik, terima kasih, tepuk tangan, jangan duduk kembali. Tetapi sebelumnya kita akan menyapa dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di wilayah Pekalongan, juga Wonosari. Kita sapa nanti ketika dari Pekalongan melambaikan tangan, kita sambut juga melambaikan tangan, begitu ya. Dari Pekalongan bisa mendengar dan melihat kita yang dari Semarang. Oh, malah off ini. Sudah bisa Mas, connect? Belum bisa? Oke, duduk lagi kalau gitu. Ya, boleh. Sekarang Pak Jerita nih sebentar sebelum acara mulai, terserah harus ngomong apa lah. Salam Bobi ngono lho. Semangat pagi. Kayaknya tadi waktu nyanyi Membli ya. Kita nyanyi lagi sekali lagi. Semangat sobat. Tapi sebelumnya karena sudah tersambung kita ajak dulu yang Pekalongan, kita sapa dulu ya. Tidak jadi. Oke, disapa yang wilayah Pekalongan bisa mendengar dan melihat dari wilayah Semarang. Dilambaikan tangan mungkin dari wilayah Pekalongan. Sudah bisa belum Mas? Sudah ya, dilambaikan dong, maksud cuma melihat. Ayo kita lambaikan. Oke, yang dari wilayah Pekalongan. Sekarang kita bergeser ke wilayah Wonosari. Wonosari bisa melihat dan mendengar jelas dari Semarang. Bisa melambaikan tangan Bapak Ibu yang berada di wilayah Wonosari. Bisa melihat dengan jelas Bapak. Alhamdulillah. Kita lambaikan juga yang dari Wonosari. Ini salam dari Semarang. Monggo dilanjut dengan Mas Jerry Tan. Oh ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yang sana bisa dengar nggak? Bisa dengar. Mas, selamat sobat. Mas Ria, selamat sobat. Bisa mendengarkan kita ya? Wonosari dan Pekalongan bisa mendengarkan kita. Kita nyanyi bersama-sama semangat sobat. Mas Ria. Mas, semangat sobat, Mas. Mas, LC-nya nambah, Mas. Oh, enggak jadi. Sakit. Sudah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Mungkin bagi tamu undangan yang masih berada di luar bisa menempatkan diri di dalam ruangan. Acara hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah,
dalam ini Bapak Edi S. Bramianto SEMM. Selamat pagi Bapak. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa yang kami hormati, Kepala Dinas yang membidangi koperasi di kota dan kabupaten di mana kantor cabang KSP Sekawan Abadi Sejati beroperasi, yaitu dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Pacitan. Tak lupa para pendiri Koperasi Sekawan Abadi Sejati yang kami hormati. Juga kita menyapa delegasi atau perwakilan anggota Koperasi Sekawan Abadi Sejati yang mengikuti rapat di Semarang, Pekalongan, dan Wonosari baik secara luring maupun daring. Kebetulan kita juga sudah terhubung Bapak dari wilayah Pekalongan dan Wonosari, kita bisa menyapa bersama-sama. Kita mulai menyapa dari wilayah Pekalongan. Halo Pekalongan. Pekalongan bisa mendengar kita? Bapak Dwi. Bisa suaranya? Sudah kelihatannya Mas Tri? Sudah ya? Kita sapa dari yang Oke. Wonosari. Halo Wonosari. Kita sapa yang mendengar suara Wonosari. kita? Halo Wonosari. Bisa melambaikan tangannya Baik, kita Wonosari. lambaikan untuk yang wilayah Wonosari. Jadi kita sama-sama secara daring ini. Baik, terima kasih juga yang kami hormati para mitra kerja Koperasi Sekawan Abadi Sejati yang terdiri dari bank, LPDB, notaris, lembaga keuangan non-bank, koperasi, dan lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu, serta yang kami hormati Bapak Ibu pengurus, pengawas Koperasi Sekawan Abadi Sejati. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan juga seluruh karyawan-karyawati Koperasi Sekawan Abadi Sejati dan tamu undangan hadirin yang tentunya tidak bisa kita sebut satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, Senin 12 Februari 2024, kita bersama dapat hadir untuk mengikuti acara Rapat Anggota Tahunan ke-12 Tahun Buku 2023 dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2024 yang kali ini mengangkat tema Mantapkan langkah berkoperasi menuju anggota yang lebih mandiri. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu para semoga ini menjadi langkah nyata dari perkoperasian yang akan semakin maju dan meningkat khususnya di Jawa Tengah. Oke Mas Nuk, ini selanjutnya untuk terima kasih atas seplosnya tadi ya. Perlu kami sampaikan bahwa rapat anggota kali ini dilaksanakan secara hybrid di Semarang untuk anggota yang dilayani di wilayah Semarang dan sekitarnya. Di Pekalongan untuk anggota yang dilayani di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, dan di Wonosari untuk anggota yang dilayani di wilayah DIY, Gunung Kidul dan sekitarnya. Berdasarkan daftar hadir anggota RAT tahun 2023 yang berlokasi di Semarang, Pekalongan dan Wonosari yang diterima melalui sekretariat sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi ini tadi ya Mas ya? Betul Mas Nuk. Rapat ini dihadiri oleh 222 orang anggota yang merupakan delegasi anggota. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati, rapat anggota ini dilaksanakan melalui delegasi atau perwakilan. Berdasarkan catatan akhir tahun 2023, jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati berjumlah 11.675 orang Mas Nuk. Luar biasa, ini suatu Iya. peningkatan dari tahun ke tahun Bapak Ibu sekedar informasi. Jadi dari 12 kali sampai hari ini dilaksanakan 12 kali hari itu, ini, Mas. ya. Iya. Itu selalu meningkat begitu ya Mas? Tri? Betul. Silakan. Saya lanjutkan ya. Maka jumlah delegasi perwakilannya adalah 1/55 orang, termasuk koordinator anggota dan cukup diwakili oleh 150 orang saja Mas. Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu hadirin sekalian,
walaupun dilakukan di 3 tempat yang berbeda, yaitu Pekalongan, Wonosari, dan Semarang, secara daring, sehingga seluruh perwakilan anggota yang hadir tetap bisa mengikuti dengan agenda yang sama, Bapak Ibu sekedar Betul, informasi. betul, Mas. Boleh tepuk Betul. tangan untuk Kita semua. wilayah 3 ini. Silakan. Terima kasih. Walaupun secara hybrid, tetapi panitia pelaksana tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada mengenai tata cara pelaksanaan sesuai AD dan ART koperasi bisa sah dan demokratis, Mas. Dengan demikian, RAT tahun 2023 ini sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat karena segala syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga telah dipenuhi. Baik, terima kasih. Jadi semuanya sudah terpenuhi Sudah begitu terpenuhi, ya? Mas. Jadi sah untuk sudah sah. untuk Betul pelaksanaan sekali. RAT ya? Betul. Baik, Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat pada pagi hari ini. Dan selanjutnya perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada rapat pagi hari ini, yaitu yang pertama sub acara pembukaan. Nanti akan dilaksanakan yang pertama pembukaan oleh panitia pelaksana, pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambung dengan sambutan-sambutan, serta ditutup dengan ramah tamah. Dan selanjutnya Mas Tri, nanti ada sub acara yang kedua, yaitu sidang RAT tahunan 2023, juga rapat anggota rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2024, dan acara pamungkas penutup. Begitu Mas Tri. Oke. Bapak Ibu para anggota dan tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya kita memulai acara. Acara pertama, pembukaan, marilah bersama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan doa kepada yang terhormat beliau Bapak Nasrul Fajri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, melapangkan hati dan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menuntut doa pada pagi hari ini sesuai dengan agama Islam. Bapak dan Ibu silakan dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal hidayah warrahmah wal afiyah was sakinah wal barokah fal barokah thummal barokah. Allahumma rizqan halalan wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Aziz, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara rapat anggota tahunan KSP Sekawan Abadi Sejati tahun buku 2023 dan pengesahan rapat anggota anggaran pendapatan belanja tahun 2024. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, para pendiri kami, para pengurus kami, para karyawan serta stakeholder kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, dan Engkau berikan taufik dan hidayahnya, sehingga acara ini berjalan dengan lancar membawa berkah serta manfaat bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Melindungi,
Lindungilah kami dari orang-orang yang dolim dan orang akan yang mendolimi kami. Padamkanlah api mereka baik dari kalangan jin dan manusia. Ya Allah, ya Rahman, semoga di tahun 2024 ini kami dapat memantapkan langkah dalam berkoperasi menuju anggota yang lebih mandiri dan bermanfaat kepada para anggota. Dan jadikanlah tahun ini dapat mengemban tugas dan amanah yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan diakhiri dengan kebahagiaan yang sempurna. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina bil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasrul Fajri. Semoga dengan dibacakannya doa ini, mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberhasilan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mahmudah. Waktu dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah sambutan yang nanti akan juga bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Untuk sambutan yang pertama, dari beliau Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati, yang terhormat Bapak Trioni Alfianus Lasu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita, melindungi kita, dan menyertai setiap langkah kita. Pertama-tama, saya mewakili seluruh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati beserta pengawas ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2023 dan Rapat Anggota Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi tahun 2024 ini. Yang kami hormati, mungkin tidak ada di sini tapi mengikuti secara daring. Yang pertama adalah Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti RAT ini. Yang kedua yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Koperasi di Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Pak Edi S. Bramianto, SEMM. Mohon maaf salah sebut. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Bram. Kedua, Kepala Dinas Koperasi dari Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Agus Suryanto, MSI. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus ini setia sekali di dalam mengikuti RAT Koperasi Sekawan. Kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, dari Kabupaten Semarang, Pak Heru, terima kasih Pak Heru atas kedatangannya. Juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami bisa sebutkan satu-satu yang mewakili atau dari kabupaten-kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak atau ibu-ibu kepala dinas atau yang mewakili dari wilayah Barat, kami menyebutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kepala Dinas Koperasi atau yang membidangi koperasi dari Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bisa dengar suara kami yang teman-teman di Pekalongan, para anggota di Pekalongan? Halo? Kalau bisa, mohon melambaikan tangan. Oke, terima kasih. Berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada para anggota dan Bapak atau Ibu Kepala Dinas Koperasi atau yang membidangi koperasi di wilayah Wonosari. Selamat pagi, selamat datang, terima kasih atas kedatangannya. Apa bisa mendengar suara saya? Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada para pendiri Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati yang sangat kita hormati, sangat kita banggakan, sangat kita cintai bersama-sama, yang hadir secara daring. Ini saya rasa Pak Joko Pranoto, Pak Soehartono hadir di Jakarta secara daring, juga yang kita hormati, kita cintai bersama. Ini Pak Pur, beliau ini adalah Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati yang periode pertama. Pak Pur boleh berdiri. Ini banyak anggota yang kangen sama Pak Pur ini, Pak Pur. Juga yang masih aktif sampai sekarang sebagai sekretaris Pak Budi. Terima kasih Pak Budi atas kedatangannya. Juga tentu saja yang kita hormati, kita sayangi, dan kita banggakan bersama, ibu kita bersama, Ibu Santi. Lalu para koordinator perwakilan anggota.
yang hadir di Semarang, di Pekalongan, dan di Wonosari, beserta seluruh perwakilan anggota. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang di RAT kita tahun ini. Mohon maaf tadi ada yang kelewat. Ini terima kasih atas kehadirannya juga kepada Pak Tony Ariwibowo dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Kendal. Terima kasih Pak. Yang berikutnya juga ini yang selalu menyertai kita, kami, itu adalah para mitra, para rekan kerja kami. Yang pertama ini dari LPDB, terima kasih Pak Satria atas kedatangannya, kesetiaannya dengan sekawan. Gedung ini salah satu hasil dari kerjasama kami dengan LPDB. Terima kasih Pak. Lalu dari perbankan ada cukup banyak beberapa teman-teman dari perbankan. Mohon maaf saya tidak hafal namanya, daripada nanti saya sebut salah ya Bu. Terima kasih atas kedatangannya. Dari notaris Pak Agus yang juga sejak lahirnya Koperasi Sekawan selalu menyertai kami. Terima kasih banyak. Juga kepada semua yang hadir yang tentu saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini akan mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam sambutan saya pada pagi hari ini, yang mana sebetulnya ini juga merupakan ringkasan dari laporan pertanggungjawaban yang sudah kami edarkan pada waktu kami menyampaikan undangan, atau kalau masih diperlukan ada di meja Bapak Ibu, atau kalau masih memerlukan lagi mungkin teman-teman panitia bisa membagikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa RAT kita ini kali ini itu dilakukan secara hybrid. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu anggota yang ingin memperjelas apa sih hybrid itu, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita melakukan rapat di 3 lokasi yang berbeda yang terhubung secara online dan disiarkan di live YouTube ya. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya di live streaming ya namanya ya. Live streaming di channel YouTube kami, di channel YouTube KSP Sekawan Abadi Sejati. Dengan demikian saya rasa selain Bapak Ibu yang datang mewakili para anggota di Semarang, di Pekalongan, dan di Wonosari, ini juga disaksikan oleh anggota-anggota lain secara luas, secara terbuka melalui channel YouTube kami. Lalu mengenai tempat pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian, untuk yang baru pertama kali datang hadir para anggota maupun bapak-bapak dari Dinas Koperasi, ini adalah rapat anggota tahunan yang pertama kali kita selenggarakan di kantor kita ini. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Ini agak sedikit melaporkan bahwa gedung ini semula terdiri dari 3 ruko. Terdiri dari 3 ruko yang kita beli secara bertahap. Oh ya, maaf, terima kasih Mas Niam dari BRI atas kedatangannya. Ini juga partner Koperasi Sekawan sejak lama sekali. Partner itu artinya percaya kasih pinjaman, Pak. Jadi gedung ini awalnya 3 ruko. 3 ruko, lalu karena di kanan kiri ini sudah mulai disiplin gedungnya dikepras-kepras, lalu kita ngelihat IMB kita Bapak Ibu. Jadi ternyata IMB kita itu harusnya mundur lagi 2 meter. Pertama atas dasar itulah sehingga kita kemudian berinisiatif memberanikan diri, membulatkan tekad untuk merenovasi gedung ini. Jadi ini sebetulnya adalah 3 ruko yang terkotak-kotak, tapi dengan perencanaan dari teman-teman kita semua ini bisa digabungkan sehingga tahun ini alhamdulillah puji Tuhan kita bisa
melakukan RAT di Koperasi Sekawan, di gedung kita sendiri. Biasanya kita selalu berpindah-pindah dari tahun 2012 sampai 2022 kemarin kita RAT berpindah-pindah tempat. Tapi tahun ini puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa mengadakan rapat di gedung baru. Gedung baru ini juga didesain, direncanakan dengan sangat detail oleh kami sendiri, khususnya dalam hal ini adalah Bu Santi, dibantu oleh Pak Data yang secara detail merencanakan apa yang saya mungkin agak sedikit membanggakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi konsep dari gedung ini terutama untuk pelayanan anggota itu berbeda dengan usaha-usaha sejenis di mana biasanya anggota yang datang atau mungkin di lembaga keuangan yang lain disebut nasabah itu dilayani dengan berdiri. Jadi counter-counter kasir, counter-counter layanan itu biasanya dilayani dengan berdiri, tapi di kantor kita ini yang frontlinernya melayani semua dengan duduk. Diharapkan tidak akan kesusu ketika datang di Sekawan, tapi akan datang duduk ngobrol. Hari ini kita lakukan juga dalam rangka untuk mengantisipasi atau kemajuan layanan yang semakin serba digital, di mana orang tidak perlu ketemu, di mana orang maunya cepat, maunya instan. Nah, koperasi ini kami semua meyakini bahwa jati diri koperasi mungkin tidak seperti itu. Jati diri koperasi adalah kegotong royongan, kehangatan berhubungan, sehingga kantor-kantor layanan kami di seluruh kantor itu melayani anggota tidak ada yang dengan berdiri, tapi dengan dipersilahkan duduk. Ini adalah ide dari kita semua, kami semua, terutama Bu Santi. Kita melayani anggota tidak boleh dengan kesan kesusu, tidak boleh dengan berdiri, karena kalau berdiri itu kesannya seperti udah antri selesai. Tapi kita akan membiasakan diri ngobrol, berbicara dengan mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, itu adalah masalah kelembagaan. Bapak Ibu, para anggota koperasi, para pemangku kepentingan koperasi yang terhormat, 2 tahun terakhir ini saya rasa kita banyak sekali mendengar, banyak sekali mungkin terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai revisi Undang-Undang Koperasi yang termuat di dalam Undang-Undang Ciptaker, lalu kemudian ada juga Undang-Undang tentang UKM, ya, lalu ada juga tentang P2SK, yang mana ini membuat banyak sekali diskusi-diskusi, ya. Dan bahkan kalau saya mendengar dari para anggota, dari diskusi-diskusi itu seringkali kita seolah-olah di hari ini seolah-olah dihadapkan antara koperasi simpan pinjam dan koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan. Padahal ini sebetulnya adalah sesuatu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai sekarang masih ada pertanyaan, terutama anggota tentang apa koperasi simpan pinjam Sekawan Abadi Sejati ini, koperasi simpan pinjam Sekawan Abadi Sejati ini adalah koperasi yang memang dilahirkan dengan undang-undang koperasi, beroperasi dengan undang-undang koperasi. Jadi bukan koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang P2SK. Kami terus terang sangat serius di dalam menyikapi masalah kelembagaan ini, sehingga pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita juga akan memperbaiki atau menambah beberapa pasal atau beberapa ayat di dalam anggaran rumah tangga kita yang secara tegas mendeklar hal tersebut. Bahwa jadi walaupun sebetulnya anggaran dasar sudah mengatakan, kami juga sudah melakukan self declare sesuai yang diminta oleh
Kementerian Koperasi dalam hal ini, hari ini juga pernyataan itu kita masukkan ke dalam anggaran rumah tangga kita. Sehingga mudah-mudahan hal ini akan semakin meneguhkan kita untuk semakin mantap berkoperasi menuju anggota yang lebih mandiri. Jadi kami sangat serius di dalam menyikapi perubahan-perubahan ini, dan bahkan dalam banyak diskusi baik di internal maupun di lingkungan para penggerak koperasi, ketika mereka membicarakan tentang kok ini jadi begini, kok ini jadi begini, wah ini jadi melemahkan koperasi, ini jadi membuat koperasi susah berkembang. Kami Koperasi Sekawan mengambil sikap kita akan berbenah. Ya, ini saatnya kita berbenah. Bahkan kami mempunyai roadmap kecil-kecilan tentang bagaimana supaya secara kelembagaan terutama koperasi dalam beberapa tahun ke depan akan benar-benar bisa menjadi koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip kekoperasian dengan baik. Kalau sebagai cita-cita, ya kami ingin memurnikan tujuan kami berkoperasi. Sehingga Bapak Ibu para anggota tidak akan ragu-ragu lagi, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, KSP-mu ini open loop apa close loop, melayani non-anggota, melayani, wah itu kita kaget Bapak Ibu sekalian ketika setelah sekian puluh tahun berkoperasi, tahu-tahu ada istilah close loop, open loop, itu kita shock itu. Ini apa ini? Kok tahu-tahu setelah sekian lama kita ini berbicara tentang koperasi kok tahu-tahu ada suara yang banter sekali, close loop, open loop, close loop, open loop. Bahkan secara guyonan Bapak Ibu, ketika self declare ini, maaf ya dengan segala hormat tanpa mengurangi hormat saya kepada Kementerian Koperasi, ketika kita diminta untuk melakukan self declare itu, kami secara guyon begini Bapak Ibu. Kok kita ini kayak sejak lahir ini sudah laki-laki, lahir bidannya koperasi, ya, akte kelahiran kita dikeluarkan oleh koperasi, kita laki-laki. Tapi kok hari ini ketika ada, maaf, laki-laki yang setengah agak perempuan berjalan melenggak-lenggok di antara lingkungan para laki-laki ini, dan ternyata dia lebih menarik, dan ketika dia tertarik itu lalu banyak orang keliru dengan ketertarikannya itu, lalu kenapa kita yang laki-laki ini suruh mendeklarasikan, hei saya laki-laki gitu. Jadi itulah sikap kami, tapi kami patuh dengan self declare, dan komitmen kami jelas bahwa ke depan kami akan terus memurnikan koperasi ini sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan apakah open loop, apakah closed loop. Jadi Sekawan ini adalah koperasi yang, kalau saya mengikuti istilah dua kata yang tiba-tiba muncul ini, KSP Sekawan ini adalah closed loop. Jelas kami adalah closed loop. Kami hanya melayani anggota, tidak melayani non-anggota. Kami juga sudah melakukan banyak sekali perubahan di dalam prosedur penerimaan anggota, mendisiplinkan anggota supaya benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan tentang perkoperasian, dan bahkan hari ini juga Bapak Ibu sekalian kita akan meluncurkan majalah Sobat, di mana majalah Sobat itu kita buat sebagai sarana pendidikan perkoperasian yang memang itu merupakan tanggung jawab kami. Majalah itu nanti akan terbit 3 bulan sekali, berisi tentang bagaimana berkoperasi yang benar dengan Koperasi Sekawan. Akan memberikan profil-profil anggota kami yang sukses bermitra dengan kami, memberikan ada rubrik tentang ketentuan-ketentuan baru di perkoperasian. Jadi kita harapkan nanti majalah kami yang kita luncurkan hari ini itu akan menjadi sarana media yang bisa mengedukasi anggota-anggota supaya berkoperasi dengan baik, sekaligus juga bisa menjadi solusi bagi anggota. Kami, saya, Bu Santi, Pak Budi itu sampai sekarang masih memimpikan
koperasi ini kan anggotanya ada yang dokter, ada anggotanya yang mohon maaf mungkin driver Gojek, mungkin ada yang jualan di pasar, mungkin ada dokter gigi, mungkin ada insinyur. Kami membayangkan kalau kita bisa merangkul mereka semua dalam wadah koperasi ini, saya kira koperasi ini akan bisa jadi kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada yang menjual produknya, makanannya, kami punya wadah majalah koperasi itu. Ada yang mungkin mau membesarkan usaha yang lain. Nah, saya rasa ke depan dalam jangka panjang majalah ini kita harapkan akan bisa menjadi media yang mengedukasi sekaligus memberi solusi untuk para anggota. Jadi saya juga kesempatan ini ingin memberi terima kasih dan kita boleh aplaus atas majalah yang akan kita luncurkan hari ini. Ini benar-benar digawangi oleh teman-teman dari anggota koperasi sekawan semua. Majalah yang akan kita terbitkan hari ini. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah mengenai bidang usaha. Secara lengkap, laporan kami mengenai bidang usaha itu ada di dalam buku RAT yang sudah kami sampaikan, yang nanti juga merupakan bahan yang kami pertanggungjawabkan di dalam rapat anggota, di dalam sidang. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa bidang usaha ini yang dicerminkan di dalam laporan keuangan kami, itu adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi selama sekian tahun koperasi sekawan ini berdiri, ketika kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan itu sudah menjadi kewajiban kami selalu melakukan RAT setelah laporan keuangannya diaudit. Setelah laporan keuangan diaudit, baru kami melaksanakan RAT. Secara kebijakan, Bapak Ibu sekalian, jadi seluruh usaha kami ini, termasuk yang tercermin di dalam laporan keuangan itu selalu kami orientasikan pada nilai dari pemeriksaan kesehatan. Jadi di dalam mulai dari penyusunan rencana kerja secara keseluruhan, mulai dari penyusunan KPI per kantor, itu orientasi kami adalah bagaimana supaya kita bekerja ini, kalau angka itu tercapai di akhir tahun, maka nilai kesehatan kita adalah sehat. Jadi kita tidak berorientasi pada kita mau besar berapa, tapi kalau mau sehat, kita harus tumbuh segini. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga ya puji Tuhan, alhamdulillah dari tahun ke tahun selama Kementerian Koperasi masih bisa menerbitkan sertifikat PEMKES, Pak, itu nilai kesehatan kami selalu sehat. Memang yang tahun 2022, 2023 ini sebagaimana kita ketahui, Bapak-Bapak Ibu anggota juga ini saya sampaikan, sertifikat PEMKES memang belum diterbitkan lagi, tapi ada satu media yang mana kita bisa melakukan self-assessment. Dan berdasarkan self-assessment itu, tahun 2022 dan tahun 2023 yang memang sertifikat PEMKES-nya belum terbit, itu saya rasa seluruh Indonesia ya Pak, yang di bawah kementerian ini kami nilainya sehat, selalu sehat. Tahun 2022 82 dan tahun 2023 ini puji syukur kita nilainya 86,7. Selanjutnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari di dalam buku atau mungkin nanti bisa ditanyakan di dalam sesi ramah tamah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah mengenai pemilihan tema. Jadi kenapa hari ini Koperasi Sekawan ini memilih tema mantapkan langkah berkoperasi menuju anggota yang lebih mandiri. Ini sebetulnya kalau kita bicara luas, ini luas sekali Bapak Ibu sekalian. Pertimbangan kita ini luas sekali atas pemilihan tema ini. Jadi ada isu tentang perbaikan kelembagaan, bahkan sampai kepada
kemajuan IT yang tidak terbendung. Ya, kalau kita udah bicara IT itu kan lalu teman-teman bicara tentang artificial intelligence, AI. Wah, ini sehingga sampai di satu titik kami pengurus ini merasa bahwa kita itu hari ini sebetulnya udah masuk ke AI itu. Jadi AI itu tidak terjadi di anak cucu kita, Pak Sinar. AI itu sudah terjadi hari ini. Pengambil alihan kecerdasan oleh komputer itu sebetulnya sudah terjadi hari ini. Jadi mau tidak mau itu ada bersama kita. Contohnya ketika kalau dulu kita mau naik taksi atau mau naik ojek, itu kita masih harus berpikir naiknya dari pangkalan mana, nanti nawarnya berapa, sopirnya kira-kira sopan apa enggak, mobilnya bersih apa enggak, macet apa enggak. Itu sekarang itu sudah diambil alih. Bukankah itu sudah diambil alih ketika kita mencet Gojek. Saya mau pulang ke rumah, saya sekarang udah nggak pernah mikir jalan mana yang akan saya lewati, tapi saya pilih, oh di sini macet, di sana tidak macet. Jadi AI itu sudah ada bersama kita. Lalu kami sampai sekarang pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati menerima AI itu sebagai sesuatu yang harus kita hadapi, tapi kita tetap memantapkan koperasi ini sebagai wadah usaha kita. Dari anggota untuk anggota, ke gotong royongan, itu tetap akan jadi nilai terkuat. Karena kalau kita bersaing secara itu, kita rasanya sulit sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para anggota yang kami hormati, itulah sikap kami tentang kemajuan IT yang hari ini kita hadapi. Artificial intelligence sudah ada bersama kita, tapi marilah kita tetap memilih langkah kita untuk berkoperasi dengan sekawan. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih mandiri lagi. Di tengah kemajuan teknologi, mari kita tetap kuat di dalam menjalankan jati diri kekoperasian kita. Karena saya rasa itulah yang justru akan membuat koperasi kita ini bisa bertahan, berjalan terus dan makin berkembang. Tidak hanya survive, kami ingin tidak hanya survive tapi bahkan terus berkembang di dalam terutama persaingan yang didorong oleh majunya teknologi. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saja yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf kalau agak terlalu lama, mungkin agak terlalu bersemangat karena kesempatan bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu anggota ini agak jarang terjadi, dan kami memang betul-betul ingin menyampaikan tentang sikap kami, pilihan kami di dalam menghadapi majunya teknologi, majunya artificial intelligence, yaitu dengan tetap memilih langkah bersama koperasi, khususnya terutama selama kami mendapat kepercayaan berkoperasi dengan Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati yang kita cintai bersama. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras mewujudkan rapat hybrid yang menurut saya ini paling bagus selama rapat-rapat hybrid yang dilakukan. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi pengalaman hidup buat kita semua di dalam naik ke level yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Selamat menjalankan RAT, dan dengan hormat nanti kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dari Provinsi untuk berkenan membuka RAT ini, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada beliau Bapak Trioni Alfianus Lasso selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati.
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi satu inspirasi untuk kita semua. Ada satu yang menarik tadi Mas Tri, kita lihat bahwa memang dari RAT yang pertama sampai yang terakhir ini baru yang luar biasa di gedung ini. Sekedar informasi begitu Bapak. Dulu Boleh kita ada boleh tepuk tangan, kita punya gedung baru. Mungkin di tahun-tahun berikutnya kita akan lebih baik lagi dan tambah baik lagi. Siapa tahu sebelahnya ada tambah gedung lagi, belakang lagi semakin ke atas. Amin. Kita doakan bersama. Dan ada satu lagi Bapak yang menjadi satu pencapaian yang selangkah lebih maju. Jadi disampaikan oleh Bapak Ketua Koperasi, Bapak Oni. Kita akan meluncurkan satu produk baru yaitu tabloid sobat. Boleh tepuk tangan untuk tabloid sobat. Kita bisa lihat slide-nya mungkin di samping Mas, tabloid sobat itu. Oke. Mas Nuk, tadi kalau kita cermati Pak Ketua dalam memberikan sambutan ini memang sungguh luar biasa Mas. Betul. Dalam untuk mengajak anggota lebih nyaman dan dilayani, anggota agar lebih bisa saling berbagi ilmu, pengetahuan mengenai perkooperasian, rodok keselendut dikit. Ini sampai nerbitin majalah, bukan majalah ya, tabloid sobat. Tabloid sobat. Ini ada per 3 bulan kalau per 3 bulan nanti Sungguh luar biasa Mas Tri. Ada satu yang kita tangkap lagi Mas Tri, bahwa yang lebih penting lagi dari kesemua itu seperti yang beliau sampaikan tadi, kita tetap berpegang dan memantapkan langkah berkooperasi. Betul sekali. Karena apa? Apapun koperasi adalah sarana untuk bergotong royong sesama anggota. Begitu Bapak Nje, mungkin itu dan yang satu lagi disampaikan. Mas Nuk, ini kenapa kok diberi judul sobat Mas? Nah kalau itu ini bisa. Berarti betul-betul luar biasa KSP Sekawan ini Bapak Ibu. Karena sobat ini adalah ruh ya. Ruh atau budaya kerja di KSP Sekawan Abadi Sejati. Yang mana sobat itu mengandung arti setia, optimis, berani, antusias dan tulus Mas. Begitu. Berarti kan anggota-anggota ini diajari dan diajak untuk kita selalu setia. Betul. Kita selalu optimis, berani dan antusias tulus. Sehingga apa? Dengan terbitnya tabloid sobat ini juga memberikan edukasi yang solutif bagi para anggota. Berarti sungguh luar biasa. Jadi segala informasi tentang perkoperasian, betul. anggota apa atau misalkan usaha-usaha yang lagi viral saat ini, selain kalau kita menyatir dari Bapak tadi untuk teknologi, itu ada semua di tablet sobat ya. Betul. Baik, mungkin Bapak Ibu juga sedang mengamati ini peluncuran yang pertama. Tablet-tablet yang dari Koperasi Sekawan, Bapak, nanti di situ banyak sekali informasi-informasi baik itu dari dunia perkoperasian atau perkembangan dari Koperasi Sekawan sendiri, semua termasuk di situ Bapak. Iya betul lah. Terima kasih. Baik begitu. Jadi Mas Nuk, pada kesempatan yang baik ini tidak ada salahnya kita mohon doa restu kepada para anggota semua untuk tablet sobat ini. Begitu. Semoga dengan peluncuran perdana tablet sobat ini bisa menjadikan wahana yang betul-betul edukatif dan solutif untuk para anggota. Betul. Dan bisa diterima di hati para anggota semuanya Mas. Betul. Terima kasih. Kita mohon doa restunya supaya tablet ini tetap bisa berjalan per 3 bulan sampai seterusnya, mungkin ada perkembangan yang lebih baru. Betul. Demikian Bapak Ibu semua, dengan begitu mulai hari ini tabloid sobat mulai diluncurkan. Mohon aplausnya sekali lagi. Baik Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, ada satu lagi kegiatan yang memacu motivasi antar kantor di tempat kami Bapak Ibu. Dan ini biasanya dilakukan di akhir tahun, yaitu pemberian penghargaan KPI terbaik untuk di Sekawan ini Bapak Ibu. Kita apresiasi itu ya. Betul, itu diapresiasi. Ya. Ini ada lebih lagi, jadi kita akan sampaikannya secara ya santai aja tetapi mengena begitu. Kita mohon deh untuk Pak Jeritan. Monggo ini Pak Jeritan. juga salah satu dari rekan-rekan dari Koperasi Sekawan, Bapak. Saya boleh turun? Boleh. Bapak Ibu sekalian informasi saja.
Pak Jerry ini salah satu juga dari salah satu karpan. Yan masih karyawan atau bukan? Oh bukan. Ini agak kita sampaikan secara rileks saja Bapak supaya tidak tegang di hari ini. Semangat pagi. Jangan tegang toh, yang tegang saya saja. Baik Bapak, KPI ini adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu kantor, kinerja kantor. Dan KPI ini tuh disusun bersama Bapak oleh pengurus dan jajaran dari RAPBK yang telah ditetapkan. Jadi KPI ini bukan semata-mata hanya untuk bertujuan mencapai target, tetapi memberikan motivasi terutama di kantor-kantor yang berada di wilayah Sekawan ini untuk bersaing secara sehat. Begitu Bapak. Berarti gini ya, itu seperti kayak apa, indikator perlombaan atau seperti itu? Bisa. Nah, artinya itu sebagai kompas atau barometer. Jadi misalkan pengurus menetapkan di awal, nanti dicapai di akhir tahun itu ada penilaiannya tersendiri. Tapi tidak semata-mata itu target yang diberikan dari ini ya, tapi lebih dari apa, percabang sendiri. Betul, ya? Itu artinya yang seperti disampaikan tadi itu bermotivasinya untuk lebih meningkatkan persaingan secara sehat gitu. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan, kita akan segera bacakan dulu juara-juara KPI untuk tahun 2023. Jadi penentuan juara ini berdasarkan bobot penilaian Bapak Ibu. Jadi nanti yang bobotnya nilainya tertinggi itu otomatis menjadi pencapaian terbaik. Kita sebut saja dari juara 3 KPI tahun 2003. Ini yang sangat ditunggu-tunggu Bapak. Jadi selain memang piala yang didapat dari pihak pengurus itu memberikan satu. Oh begitu. Ya. Karena masih ada berkepentingan, mungkin nanti bisa kita dahulukan dulu. Pak Dinas kan mau ada acara ini. Nah, begitu sih. Kita cut dulu. Monggo. J, baik Bapak. Baik Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, karena dikarenakan satu dan lain hal, sebelum Bapak tindak meninggalkan ini, kami mohon dahulu Bapak untuk memberikan sambutan dan nanti sekaligus mohon untuk membuka RAT ke-12 tahun 2023 Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sari secara resmi Bapak. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng siang, sihat Bapak Ibu sedaya nggih. Yang kami hormati pengurus KSP Sekawan Abadi Sejati ya, Pak Trioni ya. Itu apa Pak? Aventus Lasso. Dari vibran suaranya beliau pasti pinter nyanyi gitu aja Pak. Pengurus lama Pak Pur, Pak Budi, Bu Santi, Pak LPDB, Pak Satria kok sama dengan direkturnya Pak Ari, ya, LPDB. Ya. Kemudian Pak Kadinas Kota Semarang, Pak Agus, Kadinas Kabupaten Semarang, Pak Heru, dan dari Kendal, ya. Serta Bapak Ibu Kadinas yang hadir di layar monitor Zoom dari wilayah Pekalongan dan Wonosari Jogja.
Alhamdulillah hari ini nanti hadiahnya tetap dibagi Pak ya. Hadiahnya tetap dibagi ya. Nyun izin saya jam 11.45 harus bergeser ke acara yang lain. Izin ya Pak Agus, Pak Heru. Selamat. Pertama kali saya datang RHT ini Pak, karena memang baru April 2003 ditugasi Pak Gub di Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah. Saya sebelumnya lama di Biro Perekonomian, jadi otak saya sudah otak angka Pak, perbankan di sini. Karena Bank Jateng sama BPR itu di bawah kendali kami. Kemudian saya ngampu di Bapenda bersama beliau. Ya, sejak September saya sudah full di Dinas Koperasi. Ya, dan sekarang banyak bergaul dengan teman-teman koperasi dan UKM. Pertama saya membaca, karena saya orang angka ya Pak. Saya paham tentang alur keuangan. Maaf ya. Saya terkejut. KSP ini NPL-nya 4, A plus. Cadangan risiko sama PPAP-nya juga dibentuk luar biasa, A plus. Tapi ada tapinya ya Pak. Bicara return on asset harus diperbaiki Pak Trioni. Ya. Karena SHU dibandingkan total aset itu sangat kecil. Ya. Perbankan tuh return on asset 1,215% itu sehat. Sekarang 2% Pak. Di peraturan Permenkop itu minimal 7%. Ini masih jauh. Artinya harus ada efisiensi. Saya melihat angka ada di beban pokok dan beban yang lain. Saya tidak akan bicara di sini. Tapi itu harus dikaji untuk 2024 atau 2025. Ini maaf ya Pak, Bloko Suto saya terbiasa dijegurke di tempat-tempat yang tidak sehat. Saya sekarang komisaris utama di BPR BKK Sejateng. 4 tahun yang lalu ROA-nya -3. Kalau OJK itu sudah tutup. Ruginya 165 miliar. Asetnya 2,4 triliun. Dinamika Pak terjadi. Saya sebagai pengendali utama. Ya. Karyawan kami 1.500 lebih. Sekarang tahun ini ROA-nya 3, saya laba 63 miliar. Sekarang kerugian efektif kumulatif kemarin 20 miliar terbayar, sekarang kami untung 43 miliar. Tahun ini baru kami bisa memberikan dividen ke provinsi dan kabupaten kota. Saya orang efisien. Jadi saya melihat itu Pak Tri, ya. Bisa diperbaiki konstruksinya di tahun 2004-2025. Nggih? Ya. Anda untuk PPAP bagus. Tapi kan saya nggak melihat nih. Maaf ya, memang koperasi beda konstruksinya dengan perbankan. Ada notaris di sini ya? Ya, tolong pengingatan yang belum selesai, Anda selesaikan. Tadi Bapak menyinggung tentang undang-undang koperasi yang mau segera ditetapkan. Nantinya akan ada OPK, Otoritas Pengawas Koperasi. OJK itu paling senang lihat pengikatan Pak. Pengikatan nggak clear, langsung bentuk 100%. Ya, Bapak bisa membayangkan? Maka sekarang kita investasi waktu. Siapa tahu 5 tahun, 6 tahun lagi ini bergeser. Kenapa Permenkop 823 juga lahir? Pasti banyak riwayatnya. Ya, ini saling bersambung. Ya, saling bersambung. Dipercermati biaya operasional dibanding pendapatan operasional. Maksimal 80%. Ya. Dulu waktu saya di tempat yang ditugasi 120% Pak. Sekarang hanya tinggal 76%. Saya lakukan dorong ekspansi. ABA antar bank Aktiva pun saya cermati Pak. Di sini saya lihat tadi di angkanya sekitar tidak besar sih, 35 miliar ya. Mungkin bisa dimitigasi Pak. Berapa kebutuhan per bulannya? Kemudian berapa efektif sisanya?
Jangan salah, sisa itu hanya mendekam di tabungan saja. Pisahkan Pak, 30% tabungan, 70% ada di deposito. Akan ada pendapatan nantinya. Ya, maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Ya, ini karena hutangnya juga relatif besar. 40 miliar di sini saya lihat tadi. Hutang lancar, hutang tidak lancar. Sebenarnya kewajiban itu adanya ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Tidak ada di sini kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar. Itu tidak ada Pak. Ya. Mohon maaf. Saat ini juga diskusi dengan kabit saya. Saya itu baca laporan keuangan koperasi kok saya mumet sendiri ya gitu aja. Karena banyak yang nggak patuh Pak dengan komposisi Permen Top 13/9 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi. Banyak yang apa? Maka saya tadi minta kabit saya lakukan Zoom, saya nanti akan bicara gitu aja. Ya, dengan para narasumber supaya Pak undang IT, undang akuntansinya sehingga bisa ngikutin bagaimana pola penempatan akun-akun itu di neraca dan di penghitungan penghitungan hasil usaha. Ya. Makaten tidak banyak, ya selamat ber-RAT. Alhamdulillah pertahankan tetap terus sehat Pak. Ya karena ini primer nasional ya. Kami mendorong bersama kabupaten kota yang mendapatkan penempatan dengan 11.000 anggota lebih, ini luar biasa, dan itu adalah close loop. Tepuk tangan. Saya melakukan verifikasi ini Pak, 34. Artinya ada sekian puluh koperasi dengan aset 100 miliar, ada sekian puluh dengan aset di atas 500 miliar. Ya. Semuanya memang minta close loop itu aja. Ada 4 Pak yang open loop, 2 katanya salah ketik itu aja. Yang 2 itu sudah diawasin oleh OJK, karena koperasi itu benar sudah diawasi oleh OJK. Harapan kami persiapan investasi waktu ini menuju sebuah pembenahan administrasi Pak, ya karena administrasi itu adalah panglima, ya artinya adalah kita harus betul di segala lini itu, ya sehingga lancar DPK, ya kurang lancar diragukan, macet itu akan terekspos dalam sebuah alur laporan keuangan. Makaten selalu sehat, semoga targetnya ini kalau halunya naik 24 itu berapa? 260 atau 200 berapa nih asetnya? Ya, 204 lebih mungkin Pak, karena sekarang ini 251. Semoga di 24 bisa sampai bisa sampai 300 miliar ya. Kalau sudah sampai 300 miliar kan luar biasa. Ya, penting sehat. Yang penting sehat. Karena itulah konstruksinya yang tadi saya sampaikan, perbaiki Pak. Karena akan memudahkan operasional kita. Ya. Makaten lepat nyuwun pangapunten ya, karena tadi mohon maaf saya harus ada agenda lain, saya izin untuk melanjutkan kegiatan kami. Insyaallah 11.000 anggota tetap loyal pada Koperasi Sekawan Abadi Sejati. Dengan demikian karena tadi kami diamanah untuk membuka RAT ini, RAT yang berlangsung di Semarang, Pekalongan dan Wonosari, KSP Sekawan Abadi Sejati pada hari ini dari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Edi S. Bramantio SEMM selaku Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah atas sambutan dan masukannya bagi KSP Sekawan Abadi Sejati. Baik, monggo Mas Nuk, dilanjut. Untuk sambutan selanjutnya dari perwakilan anggota wilayah Pekalongan. Untuk wilayah Pekalongan, untuk itu Bapak Samet Supriyadi dipersilahkan.
Baik, kita saksikan bersama di layar, Bapak. Yuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan KSP Sekawan Abadi Sejati serta seluruh tamu undangan yang hadir dalam rapat anggota tahunan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di acara RAT ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili suami saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Sahuria. Alamat saya Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Pekerjaan saya adalah jualan sembako dan alat-alat sekolah. Saya menjadi anggota KSP Sekawan Abadi sejak tanggal 13 Agustus 2019. Dengan nomor pendaftaran anggota 04003263. Waktu itu saya tahu KSP Sekawan dari salah seorang teman saya yang kebetulan adalah karyawan KSP Sekawan itu sendiri. Saya mengajukan pinjaman pertama di KSP Sekawan untuk modal usaha saya kelondong. Selanjutnya saya mengajukan pinjaman untuk kebutuhan anak sekolah dan kuliah dan menambah modal usaha. Sampai sekarang terhitung saya sudah mengajukan pinjaman di KSP Sekawan hingga 3 kali. Karena pelayanannya yang ramah, prosesnya mudah, dan angsurannya juga terjangkau sesuai dengan kemampuan saya. Saya berharap semoga KSP Sekawan semakin maju, berkembang, sukses, semakin mensejahterakan karyawannya, dan semakin bermanfaat untuk pelaku usaha kecil seperti saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KSP Sekawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Sauliyah ya, kebetulan beliau mewakili Bapak Slamet Supriyadi yang tidak bisa secara langsung hadir. Ini juga salah satu bahwa KSP Sekawan betul memperhatikan usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sambutan selanjutnya dari perwakilan anggota dari wilayah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, kepada beliau Bapak Maria dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan KSP Sekawan Abadi Sejati dan seluruh tamu undangan yang hadir pada rapat anggota tahunan ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena kita dapat berkumpul di acara penting ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mario atau Maria.
Alamat tempat tinggal saya, Dusun Tawarsari, RT 13, RW 19, Desa Wonosari. Bapak Ibu, izinkan kami untuk berdiri di depan bapak-bapak semua guna menyampaikan sedikit pesan dan kesan. Saya menjadi anggota KSP Sekawan Abadi Sejati sejak tanggal 27 Juli 2019 dengan pendaftaran anggota 07 002 179. Pada awalnya saya mengetahui KSP Sekawan Abadi Sejati dari brosur yang disampaikan dari karyawan atau karyawati KSP Sekawan Sejati. Akhirnya saya baca, saya pelajari, dan saya tertarik untuk mengajukan pinjaman. Waktu itu saya mengajukan pinjaman pertama di KSP Sekawan untuk menambah modal membeli tanah. Selanjutnya pada tahun 2023 saya mengajukan kembali pinjaman untuk renovasi rumah. Dengan pinjaman dari KSP Sekawan membuat saya merasa terbantu untuk dapat memenuhi kebutuhan saya. Apalagi pelayanan dari karyawan, karyawati, KSP sangat ramah, prosesnya cepat, mudah, serta angsurannya terjangkau sesuai dengan kemampuan saya. Apalagi pelayanannya sangat cepat dan mudah. Saya berharap semoga KSP Sekawan semakin maju, semakin berkembang, sukses, semakin mensejahterakan karyawannya, dan semakin bermanfaat baik untuk anggota maupun untuk calon anggota koperasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada KSP Sekawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk perwakilan wilayah Wonosari, Mas Tri ya. Iya, dari wilayah Mas Tri, Wonosari, Bapak Maria. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama LPDP KUMKM. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Satria Setiawan SAB selaku Kasubdit Bisnis 2 LPDP KUMKM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang saya hormati Bapak Edi Brahmianto, Kepala Dinas DUKM Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati juga, ini mungkin saya baru dapat update-nya dari Dinas dari Semarang. Terima kasih. Kemudian pengurus koperasi Pak Trioni, Pak Budiarto, Ibu Pahala Santi Devi, pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati, dan juga pengawas koperasi Sekawan Abadi Sejati Pak Sinar Potianto, Pak Owi Jessica Karlina, dan Bapak Setia Kumara. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
atas rahmat dan kehadiratnya kita bisa berkumpul dengan secara hybrid ini, baik online dan offline, untuk menyelenggarakan atau terlaksananya rapat anggota tahunan ke-12 dari Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada koperasi bahwasanya dari Direktur Utama LPDB dan Direktur Bisnis ini berhalangan hadir dikarenakan dari Direktur Utama LPDB yang bertepatan di hari ini ada rapat pimpinan dengan Pak Menteri, sedangkan Direktur Bisnis ini kondisinya lagi sakit, sehingga izinkan saya mewakili dari keduanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati, di mana kami sudah cukup bermitra cukup panjang ya Pak ya. Dari LPDB sendiri ini sudah menyalurkan pinjaman sampai dengan 3 kali, dan ini pinjamannya tersebut ini dari tahun ke tahun terus naik. Nah, kita melihat bahwa KSP Sejati kenapa kami memberikan pinjaman tersebut dan setiap tahun ini naik, itu dikarenakan memang koperasi ini tumbuh dan berkembang setiap tahunnya, apalagi salah satu koperasi yang dimana kita melihat seluruh koperasi di Indonesia kebanyakan, koperasi ini cukup bertahan dalam kondisi pada saat pandemi COVID-19, dan itu tidak semua koperasi bisa mampu bertahan di kondisi tersebut. Mungkin kita bisa mengapresiasi diri sendiri dulu ya, bahwa ini cukup luar biasa, koperasi ini cukup bertahan. Kemudian saya juga berterima kasih selaku mewakili LPDB bahwa dari koperasi juga mempercayai LPDB sebagai lembaga keuangan pemerintah yang mensupport permodalan untuk koperasi dan juga komitmennya dalam pembayaran ke LPDB seperti itu. Kemudian tentunya selain kondisi koperasi, kita juga harus mengapresiasi terhadap pengurus koperasi dan pihak manajemen dari koperasi sendiri, di mana koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang sejalannya waktu, yang kita tadi bisa lihat bahwa dari tahun ke tahun asetnya ini tumbuh, di mana saya ingat pertama kali kita membiayai koperasi ini di tahun 2019 ini masih asetnya sekitar 160 miliar atau 170 miliar, dan sekarang sudah sampai dengan 260 miliar. Artinya koperasi ini sangat berkembang baik secara penyaluran pinjamannya ataupun juga secara fundingnya, dan ini suatu tingkatan yang luar biasa, di mana koperasi ini akan masuk ke tahap koperasi yang masuk skala besar, artinya seperti itu, akan menemani beberapa koperasi yang saat ini sudah masuk di skala besar. Tentunya kita tidak boleh besar hati ya, karena tantangan yang tadi disebutkan Pak Trioni, bahwa tantangan itu semakin besar ke depannya, bukan hanya tantangan terhadap persaingan ya, persaingan terhadap dunia kerja seperti lembaga keuangan lainnya. Nah, ini juga tantangan terhadap teknologi yang tadi disinggung oleh Pak Trioni, bahwa sekarang lembaga keuangan khususnya bank-bank ini sedang rata-rata membuat bank digital. Artinya mereka mencoba mengakses ke nasabah-nasabah ataupun konsumen mereka sampai ke titik yang dimana skala kecil ataupun mikro. Artinya dimana ini sudah masuk dalam skala ranah dari segmennya koperasi. Nah, ini harus mulai diantisipasi karena mereka menggunakan teknologi mereka yang sudah bisa mengakses tersebut. Kemudian juga semakin semaraknya fintech-fintech yang kita lihat sudah sampai masuk seperti di aplikasi-aplikasi, sudah tempel di aplikasi, pay later dan segala macam. Nah, ini yang juga tentunya akan bersaing terhadap segmennya koperasi, ini yang harus diantisipasi, di mana koperasi yang tadi sesuai dengan
temanya hari ini, yaitu lebih berkooperasi, lebih bergotong royong, sehingga mudah-mudahan dari strategi ini koperasi bisa tetap menjaga koperasi ini tetap tumbuh. Baik, tentunya saya berharap karena kami dari pihak LPDB tentunya kerjasama LPDB dengan KSP Sekawan Abadi Sejati ini tetap harmonis. Dan di bawah kepemimpinan pengurus dan pengawas yang saat ini semakin kuat, semakin berjaya dan sejahterakan anggotanya, dan mengingat juga sekarang kondisi perekonomian ekonomi ini sudah mulai tumbuh, mudah-mudahan ini semakin koperasi semakin lari lagi ya, semakin running lagi untuk meningkatkan. Itu doa saya, karena memang kenapa Sekawan ini memang dari awal sudah kami yang dari awal kami sudah dekat dengan koperasi ini, sehingga kami merasakan betul bahwa koperasi ini meningkat dari setiap tahun ke tahun. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Satria Setiawan SAB atas sambutannya dan doa untuk KSP Sekawan, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, sebelum memasuki acara ramah tamah, tadi sempat acara yang terpotong, untuk KPI kita lanjutkan lagi. Sekali lagi itu yang ditunggu-tunggu Pak tiap kantor tiap tahunnya. Baik, Saudara Jeritan boleh maju ke depan lagi. Kita Silakan, menemani yang di depan ini. Saudara Jeritan ke depan untuk melanjutkan yang tadi sempat tertunda. Terima kasih juga kepada Bapak yang melanjutkan lagi. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah menghadiri acara ini. Kami mengucapkan selamat jalan. Ya, dan semoga selamat sampai tujuan masing-masing. Pemberian bobot ini menunjukkan prioritas program kerja tahun berjalan, sehingga dengan demikian nantinya dengan KPI masing-masing kantor akan bisa berkonsentrasi pada program kerja tertentu dengan RAPBK yang telah disusun. Yuk Pak Heritan ini. Siap, boleh. Berarti ini saya kembali bisa untuk duduk kembali. Sekarang silakan Pak Jeritan. Terima kasih. Jeritan tuh kan mesti ada aturan. Kita bikin penasaran dulu nggak Jeri ya? Kan ada yang ditunggu. Sebetulnya kalau kita sudah pegang dari ini dari semalam, tapi nggak ada yang tanya. Ya, sebetulnya kita sudah tahu ya. Tapi gini, untuk sekedar informasi, untuk pemenang KPE tahun 2023 ini sangat sengit Pak, sengit sekali, gimana? karena nilainya itu sangat tipis-tipis. Apa iya? Oh, jadi gini, sekedar info ya, untuk yang KPE 2022, pemenangnya adalah dari cabang Ngalian dengan nilai 98. Lihat lu bilang aja 98,7 kan nggak ada yang ingat Ya, juga. Gitu. untuk yang tahun lalu, Tahun lalu. Tapi untuk yang sekarang ini nilai segitu tidak menang, Pak. Tidak menang ya? Ya. Itu memang sudah terbukti ya, nilai segitu nggak menang? Nggak menang. Emang itu siapa? Cabangnya Pak Nasrul. Loh. Kok tahu? Jadi kita bisa melihat bahwa etos kerja karyawan Sekawan 2023 itu lebih besar lagi dibanding
2022. Kita beli Tepuk tangan ya, Ya. lebih termotivasi lagi Iya ya. betul, kita Nyatanya harapkan dengan nilai segitu belum tentu. Oh, Ya, iya. masih ada kakak walaupun terpaut Iya. dengan digit gitu ya. saya itu selalu memantau ya, hari demi hari sampai di akhir tahun itu. Kamu tuh kan mantau, emang kamu Baswalu apa? Enggak, saya baju biru. Enggak, saya lihat timnya Pak Nasrul ini saya sudah yakin loh kalau dia bakalan menang loh. Tapi ternyata, mohon maaf Pak Nasrul, ternyata Anda belum beruntung untuk tahun ini. Oh belum tentu Kojer. Apa? Ini kan tidak cuma 1, 2, 3. Dan tiba-tiba ada 4. Bergening dulu sama Mas Nasrul, biar tak seselke. Loh, ini gini, Pak Nasrul itu memang dapat juara 4 hiburan, dan dari apa dapat juara apa hiburan ya keempat ya, itu dari pimpinan mendapat apresiasi juga berupa liburan ke luar negeri. Di mana kok? Di Timor Leste. Kami nggak dengar ya, ini kita kan baru saja merayakan hari tahun baru. Oh Tidak iya, betul, Pak. oh ya, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2024. Saya tak baca kepean ya. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek 2024 kepada yang merayakan, Bapak Gongsi Fase. Semoga semangat tahun baru Imlek membawa inspirasi dan kegembiraan yang tak terhingga dalam setiap langkah kita. Amin. Tepuk tangan. Masnya tuh ngode kalau bawa HP. Oh tinggal ngomong aja kok izin gitu. Ada Maju apa, dulu, ada apa Mas? Ada apa Mas? Sini nggak apa-apa, nggak usah malu. Dan dia pengen naik panggung juga kok kayaknya. Masuk TV. Tidak apa-apa. Masuk sana Pak, masuk TV Pak. Masuk TV Pak. Ya. Karena ini nuansanya masih nuansa Imlek. Imlek Gimana ya? kalau rekan Nuk saya panggil Koh saja ya? Kalau saya nggak masalah. Oke. Berarti kalau dirimu berarti juga Koh juga Koh ya? juga, oke. Koh Jerry ya? Koh Nuk. Ya oke. Sepakat Bapak J, tidak apa-apa ini Ya. hanya untuk merayakan sukacita di Imlek. Imlek gitu. gitu, Pak. Ikut merasakan kegembiraannya Pak Budi. Carmuk. Soalnya dia biasa kalau HP itu ada mode Pak. Dia modenya pakai mode carmuk katanya Pak. Cari muka, siapa tahu turun dapat angpau juga Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebelumnya? Kan terima kasih kan sebelumnya? Ya nanti pasti dikasih. Gitu Oke, ya. Apalagi. lanjut. Nah, Masnya mau naik panggung lagi? Oh ya. Lihat Sudah. sana Mas, masuk TV. Oh iya. Oke. Baik, ada titipan pesan apa nih? Suruh nyapa cabang-cabang lain. Ya bisa apa? Jenengan Ora aku lah, lali ora jenenge. Tidak bisa. Tetap kamu yang diberi amanah harus melaksanakan amanah itu perlu tanggung jawab. Tanya yang ngasih tahu dong. Kok tanya saya? Tanya yang nyuruh. Oke. Saya akan menyapa yang sudah hadir di sini ya. Dari cabang Boja mana tangannya? Oke, tepuk tangan untuk cabang Boja. Ada 210.000 ya. Dari cabang Karangjati. Wow. 40.000. Cabang mana lagi nih? Cuman itu toh ya. Yang lainnya kan teman sendiri. Oke. Boleh. Ya. Mungkin yang di Wonosari bisa disapa Kocer. Oke, yang di Wonosari. Suaranya suruh. Suaranya. Ini kalau gini tuh yang disalahkan siapa? Kalau nggak ada suaranya yang disalahkan siapa? Wonosari. Oh, dengan itu. Oke ya, terima kasih Wonosari. Pekalongan.
Pekalongan. Oh, mantap. Terima kasih Pekalongan. Jangan lemes loh, Pak. Oke lah, ini Lanjut. dari teman bapak-bapak ibu yang di sini tentunya sudah menunggu nih yang terpenting juaranya. Tapi sebelumnya memang sudah tahu apa belum, Pak? Juara 3 siapa, 2 siapa, 1 siapa? Belum? Masih kita buka waktu untuk negosiasi, Beko. Benar enggak kok? Ya, enggak apa-apa. Kalau mau ada perubahan, siapa tahu. Ngerti dewi. Ya. Tapi enggak usah lah kita karena ini biar fair ya. Ya, fair. oke. Bukan Semarang fair ya. Ya. Oke, Pak. Guyu terus. Ya. Lanjut kok. Oke, dan inilah juara KPI untuk tahun 2023. Kita bacakan dari juara 3 dengan skor 97,53. Diraih oleh kantor ono deg-degane barang Pak. Deg-deg. Musiknya ya ora banter kok. Kurang seret ya. Gitu loh, pokoknya loh. Lah, ya kan? Jadi untuk juara ketiga KPI 2003 dengan bobot 9753 diraih kantor Kas Pelayan. Boleh maju untuk perwakilan dari Kas Pelayan. Oke, terharu kelihatannya kalau sampai enggak terharu banget. Kelihatannya nangis sih. Senang banget Pak ya. Senang atau terharu Mas? Enggak, enggak. Pengennya juara 1 tetepannya boleh. Kita berdiri di sini dulu Mas. Monggo Pak. Ya, ini biasanya sebelum ketiga itu mesti ditanya-tanya. Ya minimal rahasianya apa gitu. Mic-nya tak pasrahkan wong loro. Ya, selamat siang Bapak-bapak semuanya. Puji Tuhan. Kene bae Mas. Ya terima kasih Bapak. Oh belum. Ya terima kasih. Puji Tuhan. Saya ucapkan ya Tuhan Yesus. Pelayan menang hari ini. Ini buat teman-teman pelayan semua. Seneng nggak guys? Kita menang hari ini juara 3. Oh tepuk tangan buat pelayan. Tahun ini 2024 mudah-mudahan kita juara 1. Tetap pres, tetap semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Amin. Selamat tahun Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari juara 3 dengan skor 9753 diraih untuk kantor Kas Pelayan. Kok ambil HP apa? Dia mau moto kita? Oh, mau foto ya? Pak. Oh. Oh tak kira. Monggo Pak. Silahkan Pak. Oh enggak. Oh, enggak. Oke, itu tadi dari juara ketiga. Kita kumpulkan dulu supaya band panggungnya rada akeh. Juara 2 dengan skor 97,699. Musiknya kurang. Tinteni wong akeh. Yo sik kok rada suwe. Saabun. Juara 2 dengan skor 97,69 diraih kantor cabang Bringlangu. Tepuk tangan untuk Bringlangu. Luar biasa Silakan untuk dari cabang Bringlangu. Dari yang mewakili. Silakan. Ini juga akan ditanya-tanya dulu Mas, selamat dulu sebelumnya Mas. Selamat. Kasih untuk pengeras. Aku bilang pengeras ya bukan. Oke. Pengeras. Aduh, itu jenenge. Aduh, nanti gampang Pak. Balas dendam bisa lewat WA juga. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan Pak. nama dulu. Oke, terima kasih Pak Oni, Bu Santi, Pak Data Buje dan teman-teman semuanya. Saya nggak menyangka kalau kantor cabang Bringlangu juara loh ya. Pikiran saya paling nggak juara 4 gitu loh. Tapi alhamdulillah ini berkat arahan dan support dari Pak Oni, Bu Santi, Pak Data Buje dan teman-teman Pak Sinar juga sering kita konsultasi Pak. Ngapunten ngerepoti panjenengan Pak Sinar. Ya ini berkat teman-teman juga dari cabang dan wilayah barat umumnya. Itu aja, mungkin terima kasih.
Baik, oke, terima kasih. Selamat untuk juara kedua KPI dari Pringlangung. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau masnya ini nggak ngeluarin handphone. Ini ada dua alternatif. Mau minta handphone atau Mbak punya handphone? Oh. Atau mereka mau foto sendiri berdua kok? Oh. Mau selfie? Oke. Enggak. Ya, lanjut Gitu aja, ya. lanjut. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Juara 1. Juara 1. Sebetulnya kalau di sini saya memperhatikan dari tadi sudah tahu. Oh iya. Ini sebetulnya sudah bocor, tetapi karena tuntutan yang nggak boleh dikomplainkan kan berarti ya Mas, belum tahu ya? musiknya nanti Mas. Giliran nggak dibutuhkan musik, kasih musik. Minimal kita bacakan skornya Oke. dulu lah. Untuk juara 1 KPI tahun 2023, skor 98,19. Ya, balik nih. Juara 1 dengan skor 98,19 diraih kantor cabang Pemalang. Pemalang, selamat. Ya, selamat kantor cabang Pemalang. Silakan. Loh, wis juara sih kayak imek ya wegah terus jaluke duit. Ya, ya betul, ini dari sini kan sudah ketahuan sebenarnya kenapa ini dikatakan mesti udah tahu. Baju baru, celana baru, sepatu pun baru. Berarti sudah masih ono sing ngontak kaya niki. Jujur Mas, mbek sapa sing ngandani Mas? Tenane. Tenane. Tenan. Oh, udah. Silakan Mas dari Pemalang untuk juara 1. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, puji Tuhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemalang bisa memberikan yang terbaik di 2023 ini. Semua ini berkat dorongan dan motivasi dari Pak Oni, Bu Santi, Pak Data, dan Bu J, serta Pak Nanda dan Pak Tio, Pak Afif, yang selalu mendampingi Pemalang, sehingga Pemalang bisa memberikan yang terbaik di 2023 ini. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pemalang. Selamat Mas untuk juara-juara KPI 2023. Untuk itu kami memohonkan untuk memberikan piala sekaligus penghargaan. Dimulai dari juara ketiga dulu. Dimohon berkenan Bapak Budi untuk memberikan piala dan penghargaan. Tepuk tangan untuk Bapak Budi. Bagi petugas pembawa foto dulu. berkenan mengambil gambar dulu Pak. Tamu tamu yang mulia. Baik, terima kasih kepada Pak Budi. Pak Budi, maaf Pak Budi, kita juga mau foto sama Pak Budi. Wis senengnya tuh pengenan loh. Lah, ora mbok jak piye? Ya ngantarke. Terima kasih Pak Budi, sehat selalu. Selanjutnya untuk yang juara kedua, Koyer. Juara kedua akan diserahkan oleh Bapak Satria dari LPDB. Waktu dan tempat silakan.
Tepuk tangan untuk penyerahan juara kedua. Terima kasih Bapak Satria. Terima kasih Bapak Satria. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu. Apa rasa ini? Gak usah, enggak apa-apa. CSDWKB ya. Oke, kita ke atas dulu. Aku kit nggatekke memang sepatunya anyar dhewe jan. Ora kita ya, oke. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya penyerahan untuk juara pertama KPI tahun 2023 dengan bobot nilai skor 98,19 yang diraih kantor cabang Pemalang. Untuk itu berkenan memberikan penghargaan piala Bapak J.A. Purnama. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo, Bapak. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk juara KPI 2023. Ini tentunya menjadi salah satu motivator. Bapak terima kasih, sehat selalu. Pak Pur, saya foto Semoga dulu, piala ini menjadi inspirasi untuk diperebutkan di tahun-tahun berikutnya. Bu Santi monggo, Bapak kali yang mau berfoto bersama. Ya, silakan Pak Oni, Bu Santi. Iya, ini nanti ya. Baik, terima kasih untuk juara 1, kedua, dan ketiga dengan Bapak-Bapak. Ada yang mau disampaikan dari Bu Santi atau Pak Oni untuk para juara ini? Ada disampaikan? Oh, tidak ada. Oh, belum. Pak Pur, saya mau foto sama Pak Pur. Nah, kebetulan Pak Pur bajunya merah. Oh, gitu. Saya biru. Aja goyang terus goyang. Aja terus goyang loh. Loh. Bahaya ya aja. Oke. Kita juga ada kedatangan yang berbahagia pada saat ini. Dari pojok. Untuk itu selamat buat Pak Budi. Hari ini kebetulan beliau juga ulang tahun. Bertambah 1 tahun. Iya. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Selalu mendapat berkah. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa
sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Budi. Semoga panjang umur, selalu sehat, mendapat limpahan berkat. Biasanya kalau kita meniup lilin dengan make a wish. Ya, make a wish saya semoga di hari-hari yang mendatang koperasi kita, Koperasi Sekawan Abadi Sejati bertambah besar, bertambah maju, bertambah jaya. Amin. Melindungi kamu. Terima kasih Bapak, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pak Budi. Tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Pak. Potong kue Bapak. Potong kuenya. Bisa dibantu mungkin dari salah satu ibu-ibu untuk membantu. Ya. Bu Ade minta tolong Bu Ade. Oke. Baik. Selamat ulang tahun. Happy birthday, Sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Baik Bapak Ibu serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, sembari kita menunggu persiapan untuk kue ulang tahun ini, demikian acara ramah tamah, dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian pembukaan rapat anggota tahunan ke-12 tahun buku 2023 dan rapat anggota rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2024, baik secara luring maupun daring yang pada saat ini dilakukan di 3 wilayah, Semarang, Pekalongan, dan Wonosari. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara pembukaan RAT telah selesai. Jayalah selalu Koperasi Indonesia dan majulah Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu selanjutnya kami serahkan untuk wilayah masing-masing untuk meneruskan acara rapat anggota tahunan ini. Terima kasih.